Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eri Suherdi di Ngopi ke Lebak, ngobrol inspirasi kepegawaian Kabupaten Lebak. Baik, para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, kali ini di channel terbaru atau di program terbaru BKPSDM Kabupaten Lebak, bahwa kita ini punya salah satu program Ngopi ke Lebak, yang artian ngobrol inspirasi kepegawaian Kabupaten Lebak. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Kabid PPI, Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, yang mana beliau ini adalah Kabid baru di bidang PPI. Semula beliau adalah Kabid TKA. Dulu di PPI ini dijabat oleh Bu Win yang sekarang menjadi Kabag Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama beliau adalah Iqbaluddin SOS MPD, ya, kelahiran di Lebak 24 September 1977. Ya, mungkin relatif masih muda ya, masih 17 tahun lebih. Mungkin di sini kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Kabid, ya. Mudah-mudahan Pak Kabid bisa memberikan informasi detail, ya. Yang mana baru-baru ini kita ada isu mengenai tentang layanan kepegawaian di Kabupaten Lebak, bahwa hampir semua layanan yang Pak Kabid ada syarat katanya harus mengumpulkan bibit pohon. Apa betul itu, Pak? Betul, Pak. Terima kasih atas waktunya nih dalam program baru ini. Sebelum lanjut saya menjawab pertanyaan, saya mengapresiasi program ini. Ini program terbaru dari BKPSDM dalam rangka up to date layanan kepegawaian di Kabupaten Lebak. Kembali ke pertanyaan tadi, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan peraturan Bupati Lebak tentang pelayanan kepegawaian dan kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Lebak, memang berdasarkan pimpinan, semua layanan kepegawaian itu kita ada penambahan persyaratan, yaitu penyumbangan atau sumbangan bibit pohon. Ada beberapa memang yang tidak diwajibkan untuk penyumbangan bibit pohon tersebut. Di antaranya adalah proses usulan PUKDIS, surat keterangan disiplin, dan surat usulan izin perceraian. Yang lainnya mulai dari kenaikan pangkat, mulai dari misalkan di bidang PPI dulu, Pak. Di bidang PPI mulai dari cuti mulai dari cuti, mulai dari taspek, proses penetapan dari CPNS ke PNS, kemudian usulan proses taspek kantor garis masuk. Kita memang mengisyaratkan dalam prosesnya itu harus menyumbangkan bibit pohon yang disumbangkan melalui dinas lingkungan hidup. Jadi Pak, kita tidak menerima langsung, ya. Jadi kita tidak menerima langsung. Berdasarkan kesepakatan pimpinan sudah dilaksanakan rapat pada waktu itu, beberapa waktu yang lalu memang disepakati bahwa bibit tersebut disumbangkan oleh pegawai yang memerlukan pelayanan BKPSDM melalui dinas lingkungan hidup. Jadi kami, ya, kita BKPSDM hanya menerima surat tanda terima yang ditandatangani oleh petugas yang ditugaskan oleh kepala dinas lingkungan hidup. Berarti kita ke BKPSDM hanya dari surat yang keterangan bahwa dia sudah bangun pohon. Betul. Jadi berupa surat tanda terima. Berarti nggak ngumpul di kita, ya? Tidak, bibit tidak mengumpul di kita, kan berbagai pertimbangan. Salah satunya tempat dan pengetahuan kita tentang pemeliharaan pohon. Ini terkait tadi masalah pohon, ya, pohon yang disumbangkan. Sebenarnya jenis pohon apa yang harus disumbangkan ini? Apa semua jenis pohon? Ada beberapa kriteria. Jadi berdasarkan hasil supervisi dari dinas lingkungan hidup, yang pertama itu kriterianya kategori pohon keras dan besar. Kemudian yang kedua yang disumbangkan juga disarankan tingginya tidak kurang dari 100 cm. 100 meter.
kemudian ada satu lagi yang terakhir, pohon tersebut tidak layu dan tidak mengandung hama penyakit. Berarti bukan pohon kayak semacam tanaman cabai atau Bukan. ini pohon yang istilahnya bisa tumbuh besar. Bukan Pak, karena nanti tujuannya itu salah satunya adalah untuk reboisasi penghijauan, terutama penghijauan lahan yang kritis. Oh iya. Ya, berarti tadi udah disebutkan oleh Pak Kabid bahwa salah satu tujuannya untuk tahapan reboisasi ya. Apa Pak Kabid mengetahui secara detail tujuan utama dari di persyaratan ini? Salah satunya itu ya, tujuannya salah satunya itu yang kedua adalah berdasarkan informasi dari data lingkungan hidup, ternyata dalam konteks lingkungan hidup ada cakupan lahan kritis di Kabupaten Lebak itu memang masih banyak. Apabila kita mengandalkan APBD, mengandalkan sumbangan dari provinsi atau dari pusat itu ada kalanya terbatasan. Sehingga Ibu Bupati berinisiatif untuk agar ASN memberikan kontribusi yang positif dalam rangka itu. Di satu sisi, di sisi lain juga memang banyak dan barangkali dan yang masih ada potensi untuk longsor. Salah satu bencana yang potensi bencana Lebak itu adalah longsor, dan salah satu solusinya adalah melalui penanaman daerah-daerah yang kritis yang longsor dan pinggiran-pinggiran kali. Baik, tanya lagi. Ngomong ini diatur dalam bentuk atau surat keputusan? Setahu saya diatur melalui surat keputusan Bupati Lebak Nomor berapa? nomor 800 garis miring 255 PKPSD tahun 2020. Berarti tahun ini ya? Masih tahun ini, Masih baru, efektif berlaku 1 April. Oh, baru 1 April berlaku ya. Tapi para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak kemungkinan masih banyak yang belum tahu seperti itu. Nih, Bapak Ibu, para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak tadi ya sedikit perbincangan saya dengan Pak Kabid bahwa di layanan kepegawaian Kabupaten Lebak ini ada hal baru, yaitu ada persyaratan baru yang mungkin Bapak Ibu semua belum mengetahuinya. Nah, sekarang alhamdulillah sedikit kita bahas. Mudah-mudahan dengan ada pembahasan ini Bapak Ibu akan menjadi tahu dan tidak menjadi bahan pertanyaan kok kenapa misalkan ketika ngadain layanan kepegawaian harus kumpulin ini itu dan lain sebagainya. Yang mana bahwa ini sudah jelas aturannya ada dalam surat keputusan Bupati ya, SK Bupati nomor 800 Sekretariat 255 KPSDM Sekretariat 2022. Baik Pak Kabid, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira menurut Pak Kabid nih, nanti ketika di lapangan nih, proses layanan ini kan harus persyaratannya tadi berdasarkan SK Bupati tadi ya, harus ada penanaman pohon. Kira-kira pegawai ini keberatan enggak? Saya sih berharap mudah-mudahan tidak, karena tidak ada kepentingan pribadi. Ini semuanya semata-mata untuk kepentingan Lebak, sumbangsi ASN untuk Lebak. Bahkan ada cerita kemarin ini Pak Eri ya, ada beberapa yang mau pensiun menyampaikan secara pribadi kepada saya. Alhamdulillah sebelum beberapa waktu saya masih bisa memberikan kenang-kenangan untuk pemerintah Kabupaten Lebak berupa sumbangan 3.000 pohon. Mudah-mudahan saya juga izin ini Pak Eri buat teman-teman pegawai semua, ini mudah-mudahan tidak menjadi keberatan dan diminta keikhlasannya karena ini tidak niatnya baik dan nilainya juga tidak seberapa, tetapi nanti dampaknya 3, 5, 10 tahun yang akan datang mungkin bukan kita yang merasakan, tetapi ada kita atau generasi berikutnya. Betul ya. Kita jangan cuma melihat sepintas bahwa kita ketika melakukan layanan berarti harus dari pohon dulu dan sebagainya, tapi kita harus lihat dari segi positifnya bahwa ke depan tadi ya 5 tahun ke depan mungkin ini akan bisa terasa bagaimana manfaat dari yang telah kita sumbangkan tadinya. Mudah-mudahan dari para ASN tidak merasa keberatan dan ini bukan semata-mata salah satu kepentingan institusi ya, tapi adalah kepentingan buat kita bersama ya, terutama pemerintah Kabupaten Lebak. Dan ini ini juga pernah dilakukan oleh kabupaten-kabupaten yang lain gitu ya. Salah satunya Ibu Bupati waktu itu kunjungan ke Sumedang
Jadi salah satu yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang adalah melalui ini. Makanya kita juga memiliki contoh ini selain Kabupaten Sumedang juga dilakukan di Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa. Subhanallah, ternyata Bapak Ibu ya tidak cuma di kita, dan ternyata ada kabupaten atau provinsi lain yang sudah melaksanakan hal ini. Bahkan kita juga mungkin pada dasarnya ya melihat atau mencontoh ya dari beliau, dari pemerintah dari Sumedang ya, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ya kita pun di Kabupaten Lebak bisa terrealisasi dengan baik ya Pak Kami. Harapan kita itu jadi bisa bahwa tadi apa yang dimaksudkan dari tujuan ini bisa tercapai kita bersama. Ini salah satu bentuk terobosan batik. Iya, terobosan batik ya luar biasa. Jadi mudah-mudahan ya dengan adanya program ini ya kita terutama di pemerintah Kabupaten Lebak jadi terhindar dari bencana lah ya. Semoga ya. Ini Pak David, tadi kan mengenai layanan yang harus ada persyaratan ini. Apakah semua layanan itu persyaratannya sama atau ada klasifikasinya tersendiri? Atau bahkan tadi untuk staf, misalkan sekian, untuk eselon sekian dan sebagainya. Oh iya, untuk kuantitas. Iya. Jadi untuk kuantitas, jumlah sumbangan layanan tentu ada beberapa klasifikasi disesuaikan dengan jabatan. Setahu saya di dalam surat keputusan Bupati tadi ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon 2. Jadi kepala dinas, kepala badan itu diwajibkan untuk menyumbang sebanyak 5 bibit pohon. Kemudian yang berikutnya adalah untuk setingkat jabatan eselon 3 atau pejabat administrator, yaitu sebanyak atau setingkat kepala bidang, kepala sekretaris, kemudian camat, sekretaris camat, kabal itu atau setara eselon 3A, dan jabatan fungsional yang penyetaraan kemarin itu ada di KSP, itu diwajibkan untuk menyumbang sebanyak 4 bibit pohon. Kemudian klasifikasi yang berikutnya adalah eselon 4 atau staf jabatan atau pejabat pengawas, kemudian pejabat fungsional tertentu, dan pejabat pelaksana. Jadi pelaksana, pengawas, pejabat pengawas dan fungsional itu diwajibkan untuk menyumbang sebanyak 3 bibit pohon. Jadi ada 3 klaster, 3, 4, dan 5. Berarti klaster ini dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari jenis layanannya. Bukan. Jadi jenis layanan semuanya sama. Ya, semua sama nanti misalnya dengan mata, fungsi dan sebagainya ya, semua sama ya, hanya yang membedakan dari kelas jabatannya. Betul. Baik, ada diskon sedikit, ada keringanan apabila satu PNS atau apabila PNS mengurusi atau mengusulkan layanan kepegawaian dalam waktu yang sama lebih dari 1, maka dianggap 1. Oh iya. Jadi misalkan saya dalam bulan ini mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan cuti, maka saya hanya menyumbang pohon sebanyak 4. Tidak seberapa tiap layanan. Tidak tiap layanan. Jadi apabila secara bersamaan lebih dari 2 atau lebih dari 1, maka disetarakan bahwa saya menyumbang 1 jenis layanan. Oke. Gitu Pak. Oke, baik Pak Kabin, terima kasih. Nah, jadi intinya tadi ketika ada bonus ya, bahwa apabila kita mengajukan layanan kepegawaian dalam waktu yang sama, ya misalkan ada 3 layanan, mulai dari KP-nya, misalkan KGB, atau misalkan dari karis-karis dan sebagainya dalam waktu yang sama, ya itu dianggap 1 ya, biasanya 1 persyaratannya. Luar biasa. Subhanallah, terima kasih banyak ya Pak Kabin. Alhamdulillah kita udah bisa tadi kurang lebih 30 menit ya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa membahas hal-hal yang lain tentang kepegawaian di PKPSDM atau terutama di Kabupaten Lebak. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan kali ini bisa menjadi bahan informasi pada sebuah
Lebak, dan jangan sampai ada lagi tadi diskomunikasi bahwa ketika para ASN merasa keberatan dengan adanya tadi persyaratan ini ya, ternyata persyaratan ini sudah diatur oleh putusan Bupati ya nomor 800 /2055 Strip BKPSDM Strip 2017 sebenarnya kita semata-mata dibuat oleh BKPSDM, dan juga nanti masalah tadi mekanismenya ya juga bahwa BKPSDM tidak menerima pohon tersebut mungkin tadi diberikan ke dinas LH, kita hanya menerima surat keterangan bahwa PNS atau ASN yang mengajukan layanan tersebut sudah menyumbangkan pohon ke dinas lingkungan hidup ya. Baik, mungkin sementara untuk jumpa hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di ngopi ke Lebak berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.